wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fastabi Syamil Azkar Kaspanti dengan NIM 12513200094. Oke, pada kali ini saya ingin membuat video yang Video ini diharuskan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah atau yang bisa dibilang ujian akhir semester, yaitu pada matkul hadis yang diampu oleh Dr. Hamidullah Mahmud MA. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan RPS saya, atau saya akan menjelaskan tentang materi saya yang ada dari RPS, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' bi lisanihi fa in lam yastati' bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Sungguh itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis di sini menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Oke, saya ulang. Di situ dijelaskan bahwa barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Jika dia tidak bisa, cegahlah dengan lisannya. Jika dia tidak bisa, cegahlah dengan hatinya. Oke, yang dimaksud di sini adalah contohnya, jika kita melihat keluarga kita, saudara kita, atau orang tua kita atau teman kita melakukan perbuatan mungkar, kita sebagai umat muslim, kita harus mengingatkan. Yang pertama, ingatkanlah dengan tangan. Jika kita tidak bisa dengan tangan kita, ingatkanlah dengan lisan. Jika kita tidak bisa juga dengan lisan, dan yang terakhir, maka kita ingatkanlah dengan hati kita. Kita mengingatkannya dengan cara berdoa. Karena sebaik-baiknya muslim adalah yang mengingatkan dalam hal kebaikan dan mencegah dalam keburukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini akan saya lebih rinci. Jika kita melihat teman kita tidak sholat, jika kita melihat teman kita melakukan maksiat, jika kita melihat teman kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita diam, kita tidak menegur, disitulah celakalah kita. Karena apa? Karena kita tidak menjalankan yang telah dianjurkan oleh Nabi, yaitu adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah atau ubahlah dengan tangannya. Ketika kita tidak bisa dengan tangan, dengan lisan kita. Ketika kita tidak bisa dengan lisan, dengan hati kita. Nah, di sini sudah dianjurkan bahwa ada 3 langkah. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan kita. Tetapi ketika kita tidak bisa juga dengan lisan, maka dengan hati kita. Dengan hati kita dengan gimana caranya? Seperti kita doakan. Contohnya, ya Allah, berikanlah hidayah kepada teman kami. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada teman kami yang masih melakukan hal-hal yang Engkau tidak ridhoi, ya Allah. Contohnya seperti itu. Karena ada salah satu ustaz, beliau mengatakan, kuntum khaira ummah, kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena tahajudmu, bukan karena haji dan umrohmu,
bukan karena kamu membangun masjid, kuntum khairu ummatin, tetapi kamu menjadi umat paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dalam kemungkaran. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, perbanyaklah berbuat baik dan jauhkanlah perbuatan mungkar. Perbanyaklah mengajak dalam kebaikan dan laranglah ketika melihat kemungkaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.